Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mohon izin untuk memvideokan. Kita akan mencoba untuk praktek coaching, ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu berkenan ya. Insya Allah siap. Tujuan coaching kita pada kali ini untuk menggali potensi, untuk menggapai tujuan Ibu, menggapai tujuan Ibu mau apa gitu ya. Kita coba untuk berdialog gitu. Terus Ibu tadi boleh bercerita pengalaman Ibu ke belakang, minggu-minggu belakang. Kira-kira ada nggak kegiatan Ibu yang dilakukan dalam pembelajaran yang menurut Ibu membuat oh saya berhasil nih gitu, atau saya sudah sesuai dengan apa yang saya tujukan. Kira-kira ada nggak Bu? Ada. Kebetulan saya kan mengambil mata pelajaran informatika di kelas 7. Iya. Terus minggu kemarin kita belajar tentang masyarakat digital. Di sana mungkin karena anak-anak kelas 7 ini kan baru SMP dan tidak mengenal bagaimana masyarakat digital itu. Alhamdulillah antusias untuk mengikuti pelajaran kemarin. Dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua itu ada perbedaan antusiasme lebih kelihatan dari mereka. Karena apa, yang pertama saya lihat di pertemuan yang sebelumnya anak-anak yang ikut sekitar 25, tapi ketika di pertemuan berikutnya itu bahkan sampai 45 siswa yang ikut. Luar biasa Bu ya. Kan hampir ya dua kali lipat ya. Iya. Yang ikut. Dan di pertemuan pertama itu kan memang sedikit saya tampilkan ya, ada gambar-gambar gitu kan, gambar-gambar hubungan dengan masyarakat digital, kemudian mereka saya diskusi. Alhamdulillah di pertemuan kedua mereka sudah melantikan itu, bahkan ada yang sudah menyiapkan, oh iya nanti ketika mau masuk ke pertemuan kedua kan saya suka ngasih tahu nanti kita akan belajar materi ini. Ternyata mereka sudah mempersiapkan yang materi yang sebelumnya dulu mereka belajar, tetapi ya gitu aja ngikutin. Antusiasnya kurang ya. Antusiasnya kurang. Oh, berarti teknik yang Ibu lakukan tadi apa Bu? Tekniknya sehingga memunculkan antusias yang luar biasa ke anak-anak. Saya Tekniknya memunculkan gambar-gambar yang memancing cara berpikir mereka, memancing itu pemikiran mereka itu seperti apa tadi, dan memancing pendapat mereka tentang hal tersebut. Gitu. Iya. Hanya tertarik untuk mengikutinya. Iya, dengan teknik tersebut anak mau ya. Alhamdulillah. Jadi tadi presentasinya sampai berapa Bu tadi? Antusiasnya? Kalau menurut saya sih mendekatnya hampir 50% ya. Dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Dengan teknik tersebut hasilnya luar biasa Bu ya. Dan alhamdulillah di pertemuan kedua juga, yang setelah saya ada video yang sedikit menggelitik sebenarnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, gitu. Sehingga akhirnya mereka berani mengungkapkan pendapat dengan jujur ya, cerita mereka sehari-hari yang berhubungan dengan masyarakat digital, terutama penggunaan sosial media. Gitu. Berarti di situ mereka itu mau tampil Bu ya? Ya, mau tampil, yang tadinya diam, bahkan ditanya aja kadang malu-malu. Ya, tampil. Nah, dengan keberhasilan itu perasaan Ibu seperti apa? Alhamdulillah saya merasa cukup bahagia ya. Sebenarnya kebahagiaan seorang guru kan dengan anak-anak ikut mengikuti, terus bisa menerima, terus kemudian mereka punya antusiasme, bahkan bisa bernalar fokus tentang sesuatu hal yang mereka baru ketemu, itu kan sudah kebahagiaan tersendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu. Masuk ke berikutnya. Minggu ke belakang ini, kalau tadi kan hal yang membuat Ibu merasa bahagia gitu ya dengan berhasil tujuan. Kira ada nggak peran Ibu selaku guru dalam pembelajaran pada minggu ke belakang yang membuat Ibu merasa agak sedikit kecewa gitu? Ada, pastinya ada. Tidak ada. Boleh bercerita? Tidak ada sesuatu yang sempurna, yang memang itu ada sedikit kebahagiaan yang melegakan. Tetapi tetap ada hal yang membuat kecewa. Ini yang cukup sebenarnya ya menggelitik hati saya ketika di pertemuan pertama pada saat kita kan menggunakan Google Meet kan. Kebetulan di situ ada anak-anak yang nge-share, di situ justru kode game online untuk mabar bareng gitu ya. Membuat saya kecewa. Dia memanfaatkan saking ininya ya gitu. Ya memang sih harus sebenarnya
bagus juga ya ketika mereka berani menampilkan jati diri mereka, tetapi itu kan di tempat yang tidak sesuai. Iya. Gitu. Itu kan bukan tempatnya untuk untuk nge-share hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran gitu. Kira-kira menurut ibu itu para siswa ibu kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Ada ibu pernah berdialog atau menggali? Ya, saya pernah nanya mungkin untuk mengisi dari pesanan mereka gitu ya. Sebenarnya memang mereka ada yang berpikir begini, Bu, yang namanya game online itu kan sebenarnya bagian dari pengasah kecerdasan otak. Ada sih yang seperti itu memang alibi yang terlalu bagus ya menurut saya. Itu, tetapi ya mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan tema yang pas, meskipun ada yang ngomong kita kan masyarakat digital, salah satunya anak-anak main game gitu. Iya sih kalau di game gitu, tapi kan tidak sesuai yang pas. Sebenarnya ada hal positif lain yang bisa digali selain dengan ngajak kabar bareng. Momennya mungkin ya. Dari tadi setelah ibu menggali mengapa banyak seperti itu, kata tadi mengisi kebosanan ya. Kira-kira ibu punya rencana nggak ke depan nanti seperti apa kepada siswa-siswa tersebut gitu, supaya menurut pembelajarannya sesuai dengan tujuan ibu. Langkah-langkah ibu seperti apa? Untuk mengisi kebosanan sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya di pelajaran saya aja ya. Kebetulan mengungkapkannya di sini. Kalau menurut saya mungkin kurang tahu juga di pelajaran yang lain, mungkin ada guru yang tidak memanfaatkan misalkan juga atau tidak mengajak mereka berdiskusi gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya ya mereka bisa seperti apa. Kalau saya sendiri untuk belajar informatika mungkin mengajak mereka berkreasi. Jadi masyarakat digital memang kebetulan kita masuk ke materi pembelajarannya itu computational thinking. Jadi di sana saya mengajak siswa untuk ini. Saya menampilkan gambar agar mereka benar-benar lukis di situ biar gak bosen, tapi ngotak-ngatiknya kayak puzzle. Oh iya, jadi berkreasi ya dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar itu gitu. Kemudian hasilnya mereka bisa tag di sosmed, kemudian tag ID saya. Kira-kira itu sudah dilakukan apa proses atau bagaimana? Masih proses sih Pak. Proses. Sedang proses ya. Proses saat ini. Mudah-mudahan dengan hal itu nanti anak-anak kreasinya tersalurkan, kreativitasnya untuk mengisi kebosanan mereka di tempat. Kira-kira ibu punya proyek ke depan, proses ini nih kira-kira kapan mau dilaksanakan? Untuk minggu ini Pak. Minggu ini ya. Karena kebetulan pembelajaran itu ada dijadwalkan hari besok. Untuk besok selain yang gambar-gambar nanti, saya akan mengajak anak berpikir komputasinya itu dengan game-gamenya yang menggunakan algoritma. Nanti mereka bisa nyampe ke level berapa, mudah-mudahan itu nanti bisa membantu mereka selain mengisi kebosanan, tetapi nalarnya ada. Luar biasa Bu ya. Ini langkah-langkahnya sudah ini ya, kata ibu tadi kan ingin membuat sebuah gambar ya, kreasi-kreasi gitu ya. Terus insya Allah nanti akan dilakukan. Kira-kira ibu dalam melaksanakan kegiatan ini perlu nggak bantuan dari yang lain gitu? Perlu bantuan nggak untuk mewujudkan proses ini? Pak, jelas perlu ya. Tidak bisa berjalan di sini. Yang pertama mungkin koordinasi dengan koordinasi ya. Banyak juga kan sebenarnya itu anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran sampai pembelajaran ini. Iya. Biasanya kalau dengan wali kelas kan siswa itu dekat, ada kedekatan beda dengan kita sebagai guru. Kalau memang seperti dengan anak dan bapaknya, meskipun kita juga memperlakukan mereka seperti ada hal yang berbeda, jadi bisa berdialog. Kemudian tetap saya biasanya berkonsultasi di minggu mata yang sama di sekolah yang lain ketika ingin menampilkan game ini kira-kira bagus ya, saya enggak gitu kan, kita misalkan menampilkan game yang misalkan game untuk yang pembelajaran ini. Oke, saya akan mengulang dulu ya. Tadi ibu pada sesi ini ibu mengutarakan bahwa ada yang tidak sesuai dengan tujuan tadi anak-anak ya mengisi menampilkan gitu ya, karena memang mereka alasannya bosan ya. Tapi ibu tadi sudah bagus, luar biasa mengutarakan cara mengatasi ya, solusinya tadi membuat kreasi gambar-gambar terus
insya Allah nanti dilakukan minggu ini ya Bu ya. Terus akan berkoordinasi dengan Walas ya, supaya nanti anak-anak juga mau aktif kembali, dan guru mapel yang sama di sekolah berikutnya. Oke, terima kasih, baik banget, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk pertemuan berikutnya memacu anak-anak peserta didik kita semakin aktif dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Tati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.